Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggota Bunga Nirwana, Wiwit Prihatini, Jordi, Febia Zenia Asis, Adit Permana Putra, Taprozi, dan Sisatri Aryuni. Kami akan menjelaskan tentang akuntansi murabaha pada mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Standar akuntansi. Menurut PSAK 102 tentang akuntansi murabaha membahas tentang pengakuan dan pengukuran transaksi murabaha yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pada umumnya, bank syariah dalam melaksanakan transaksi murabaha hanya bertindak sebagai penjual. Oleh karena itu, akuntansi bank syariah dalam transaksi murabaha hanya dibahas tentang akuntansi penjual saja. Bank sebagai penjual atau akuntansi untuk penjual, yaitu pada saat perolehan aset murabaha diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Kemudian pengukuran aset murabaha setelah perolehan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika murabaha pesanan mengikat. Nah, dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah. Penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Kemudian, jika murabaha tanpa pesanan atau murabaha pesanan tidak mengikat. Yang pertama, dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan mana yang lebih rendah. Dan jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Kemudian, diskon pembelian aset murabaha diakui sebagai yang pertama, pengurang biaya perolehan aset murabaha jika terjadi sebelum akad murabaha. Kedua, kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabaha dan sesuai akad yang disepakati, maka bagian yang menjadi bank pembeli. Ketiga, tambahan keuntungan murabaha jika terjadi setelah akad murabaha dan sesuai akad yang menjadi bagian hak penjual. Keempat, pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabaha dan tidak diperjanjikan dalam akad. Kemudian, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat yang pertama, dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian, atau yang kedua, dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Pada saat akad murabaha, piutang murabaha diakui sebesar biaya perolehan aset murabaha ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabaha dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kemudian keuntungan murabaha diakui yang pertama, pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun. Yang kedua, selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Nah, adapun metode ini digunakan untuk karakteristik risiko dan upaya transaksi murabaha. Yang pertama, dengan keuntungan diakui saat penyerahan aset murabaha. Kemudian, kedua, keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabaha. Yang ketiga, keuntungan diakui saat seluruh piutang murabaha berhasil ditagih. Nomor 24. Pengakuan keuntungan dalam paragraf 23B I2 dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang jatuh tempo dalam setiap periode dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Titik persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan atas aset murabaha. Nomor 25. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabaha dengan biaya perolehan aset pokok Rp800 dan keuntungan Rp200, serta pembayaran dilakukan secara asuransi selama 3 tahun di mana jumlah asuran pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahun pertama anggaran Rp500, pokok Rp400 dan keuntungan Rp100. Pada tahun kedua anggaran Rp300, pokok Rp240 dan keuntungan Rp60. Dan pada tahun ketiga yaitu Rp200, anggaran Rp200, pokok Rp160 dan keuntungan Rp40. Nomor 26, potongan pelunasan piutang murabaha yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabaha. Dan pada nomor 27, pemberian potongan pelunasan piutang murabaha dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut, yaitu A. Diberikan pada saat pelunasan yaitu penjualan mengurangi piutang murabaha dan keuntungan murabaha. Yang B. Diberikan setelah pelunasan yaitu penjualan menerima pelunasan piutang dari pembelian dan kemudian membayar potongan
pelunasannya kepada pembeli. Nomor 28, potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut. Yang pertama, jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Yang kedua, jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, diakui sebagai beban. Dan nomor 29, benda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebijakan. Nomor 30, pengakuan dan pengurangan uang muka adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang muka diakui sebagai uang muka pembeli sebesar jumlah yang diterima. Yang kedua, pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang atau bagian pokok tutup kurang. Dan nomor 3, jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Baik, selanjutnya untuk penyajian. Nomor 31, piutang murabahah disajikan sebagai nilai bersih yang tepat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi perselisihan kerugian piutang. Nomor 32, itu margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontrak account piutang murabahah. Nomor 33, beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang kontrak account atau hutang murabahah. Baik, selanjutnya itu pengungkapan. Nomor 34, penyajian pengungkapan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada yang pertama, harga perolehan aset murabahah, yang kedua, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan yang ketiga itu pengungkapan yang dilakukan sesuai PSAK 101.2 perjanjian laporan keuangan syariah. Dan nomor 35, pembelian pengungkapan hal-hal yang terkait dalam transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada yang pertama, nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, dan yang kedua, jangka waktu murabahah tangguh, dan yang ketiga itu pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Bagian selanjutnya, perlakuan akuntansi dan contoh kasus, di mana alur sederhana akuntansi transaksi murabahah berdasarkan pesan BAT pada bank syariah. Yang pertama, memesan barang untuk dibeli dan memberikan uang muka. Dan yang kedua, menerima barang sesuai pesanan nasabah dan membayar uang muka kepada pemasok atau dealer. Yang ketiga, menerima barang pesanan. Dan yang terakhir, menyerahkan barang pesanan kepada pembeli. Selanjutnya, pengadaan barang atau aset persediaan murabahah, di mana aset atau persediaan murabahah adalah aset yang tujuannya untuk dijual kembali, seperti harga perolehannya. Dalam menentukan harga perolehan adalah harga barang ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan barang tersebut dapat berfungsi secara ekonomis. Dan dalam hal ini, sangat diperlukan kejujuran bank syariah sebagai penjual untuk memberitahukan harga perolehan barang tersebut. Pengukuran dan pengakuan aktiva murabahah diatur dalam PSAK 102 tentang akuntansi murabahah menjelaskan sebagai berikut. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah yang pertama, jika murabahah pesanan mengikat, dan yang kedua, dinilai sebagai biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya, sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. PSAK 14 tentang persediaan adalah aktiva tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah atau the lower of cost and net receivable value. Sedangkan biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya-biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai, atau present location and condition. Contoh pertama, pembelian barang tanggal 1 April 2008 atas pesanan pembelian barang dari Tuan Abdullah, Bank Syariah Amanah Umat membeli sebuah mobil antik dari PT Otomobil seharga 110 juta rupiah. Atas pembelian mobil antik tersebut, jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Amanah Umat adalah sebagai berikut. Debit aset atau persediaan murabahah senilai 110 juta rupiah. Kredit kas atau rekening PT Otomobil senilai 110 juta rupiah. Contoh kedua, pengeluaran beban tambahan. Pada tanggal 10 April 2008, sebelum dijual kepada nasabah, Bank Syariah Amanat Umat membayar uang balik nama dan biaya uji coba. Biaya perbaikan lainnya atas mobil antik tersebut sebesar 5 juta rupiah, sehingga mobil dapat dipergunakan atau dijual. Atas pengeluaran biaya balik nama dan biaya perbaikan mobil antik tersebut, jurnal yang dilakukan oleh Bank Amanah Umat adalah sebagai berikut. Debit aset atau persediaan murabahah senilai 5 juta rupiah. Kredit kas senilai 5 juta rupiah. Penggadaian barang atau bisa disebut sebagai aset atau persediaan murabahah. Dalam murabahah, pesanan mengikat jika terjadi penurunan nilai aktiva tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva. Sedangkan dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan mengikat dan terdapat indikasi kuat batal maka aktiva.
Pengadaan barang atau aset persediaan murabahah. Contohnya ada di 4.3, yaitu penurunan nilai barang sebelum diserahkan ke nasabah. Contohnya yaitu pada tanggal 30 April 2008, pada akhir periode tanggal pelaporan, dilakukan penilaian persediaan sebuah mobil antik yang telah dibeli dari PT Oto Mobil sebelum diserahkan kepada nasabah mengalami penurunan senilai sebesar 2 juta rupiah. Atas penurunan nilai aktiva karena uang atau sebelum jual beli tersebut, jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Amanah Umat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian penurunan nilai aktiva, dan yang kedua, persediaan aktiva murabahah. Selanjutnya yaitu pengadaan barang atau aset persediaan murabahah. Penilaian aktiva murabahah ini dapat dilakukan pada akhir bulan atau akhir periode pelaporan Bank Syariah atas aktiva murabahah yang masih menjadi persediaan atau belum diserahkan kepada pemesan. Bila terjadi pembatalan akad oleh nasabah dan nilai bersih yang dapat direalisasi lebih kecil dari nilai perolehannya. Potongan harga pemasok. Dalam Epsak 102 tentang akuntansi murabahah menjelaskan ketentuan tentang diskon yang diperoleh dari pemasok sebagai berikut. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai yang pertama, pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. Yang kedua, kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi bak pembeli. Dan yang ketiga yaitu tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian bab penjual. Dan yang terakhir yaitu pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat yang pertama, dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan harga setelah dikurangi dengan biaya pengembalian, atau yang kedua, dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, yaitu potongan harga sebelum akad. Yaitu contohnya pada tanggal 15 Mei 2008, Bank Syariah Amanah Umat menerima potongan harga atas pembelian mobil antik dari PT Otomobil sebelum dilakukan akad jual beli dengan Tuan Abdullah. Potongan harga mobil antik yang diterima dari PT Otomobil sebesar Rp 3 juta rupiah dan didebit dari rekening PT Otomobil. Atas transaksi tanggal 15 Mei 2008 tersebut dilakukan, yaitu rekening PT Otomobil Rp 3 juta rupiah, aset atau persediaan murabahah yaitu 3 juta. Atas transaksi tersebut perkiraan aset atau persediaan murabahah dan posisi neraca Bank Syariah sebagai berikut. Bisa kita lihat ada di buku besar. Potongan harga pemasok. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut disebutkan bahwa jika potongan harga terjadi setelah akad, maka pembagian potongan harga tersebut harus dilakukan berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Oleh karena ini, pada saat ditandatangani, hendaknya diyakinkan bahwa hal ini telah termuat dalam akad. Seperti contoh Pastriknam atau potongan harga setelah akad. Dalam perjanjian yang disepakati antara Tuan Abdullah dengan Bank Syariah Amanah Umat, apabila diperoleh potongan harga setelah ditandatangani akad ini, pembagian dilakukan 50% untuk Tuan Abdullah dan 50% untuk Bank Syariah Amanah Umat. Setelah akad PT Otomobil memberikan potongan atas harga mobil antik sebesar 2 juta rupiah, maka atas potongan tersebut oleh Bank Amanah Umat dilakukan jurnal seperti berikut. DR rekening mobil 2 juta rupiah, DR rekening Tuan Abdullah 1 juta rupiah, pendapatan non operasional lainnya 1 juta rupiah. Uang muka dalam murabahah dimasukkan untuk bukti keseriusan dalam pembelian barang tersebut. Uang muka tersebut dapat dilakukan oleh bank kepada supplier maupun uang muka yang diterima bank dari pembeli. Berkenaan dengan itu, dalam hal bank menerima uang muka dari pembeli dalam melakukan akuntansinya diatur sebagai berikut. Pertama, pengakuan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut. Pertama, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Kedua, pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang atau merupakan sebagai bagian pokok. Dan ketiga, jika barang muatal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Seperti contoh uang muka pada fase 7, uang muka dari pembeli atau nasabah. Pada tanggal 5 Juni 2008, sebagai tanda keseriusan pemesan mobil antik kepada Bank Syariah Amanah Umat, Tuan Abdullah untuk menyerahkan uang mukanya sebesar 10 juta rupiah. Sesuai kesepakatan kedua belah pihak, saat penerima uang muka dari pembeli, jurnal yang dilakukan oleh Amanah Umat adalah sebagai berikut. Daftar cash pembeli 10 juta rupiah dan hutang uang muka 10 juta rupiah. Dengan adanya jurnal atas transaksi tersebut, maka saldo perkiraan hutang uang muka atau titipan uang muka murabahah dan posisi neraca uang sebagai di jurnal berikut. Contoh selanjutnya, uang muka kepada pemasok. Pada tanggal 10 Juni 2008, Bank Syariah Amanah Umat membayar uang muka pembelian mobil antik kepada PT Otomobil sebesar 15 juta rupiah dan kekurangannya dibayar pada saat penyerahan barang. Disepakati bahwa apabila pesanan dibatalkan, maka uang muka tersebut dipotong sebesar 50%. Atas membayar muka tersebut, Bank Syariah Amanah Umat melakukan jurnal. Utang uang muka 15 juta rupiah, kas 15 juta rupiah. Oleh karena pada umumnya bank murabahah yang dilaksanakan oleh Bank Syariah adalah murabahah berdasarkan pesanan, maka Bank Syariah baru akan mencari barang jika ada nasabah yang membutuhkan.
Dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh bank syariah dapat terjadi kerugian sebagai akibat dibatalkannya pesanan barang yang dilakukan. Jika pembatalan tersebut sebagai akibat pembatalan pesanan nasabah, maka kerugian dapat diganti dari uang muka yang diterima dari nasabah. Harga jual dan keuntungan murabahah. Menurut aturan syariah, penyelesaian piutang murabahah berdasarkan pesanan tidak boleh dihubungkan dengan penyelesaian barang yang dijual. Apakah hasil penjualan tersebut negatif atau positif? Hal ini karena ketika penjual diselesaikan, hak kepemilikannya berpindah kepada nasabah, dan nasabah mula-mula mempunyai kepemilikan terhadap piutang. Oleh karena itu, jika pesanan nasabah segera menjual aset atau pada waktu sebelum tanggal jatuh tempo piutangnya ke bank, meski harga yang diperoleh 2 kali lipat atau double the price, dia tidak wajib untuk menyelesaikan utangnya, kecuali aset itu sendiri dijaminkan sebagai kolateral untuk utang tersebut. Harga jual dan keuntungan murabahah. Contoh, pada tanggal 15 Juli 2008 dilakukan dan disepakati transaksi jual beli antara Bank Syariah Amanah Ummah dengan Tuan Abdullah dengan harga jual sebesar 130 juta dengan keuntungan yang disepakati sebesar 20 juta sesuai dengan catatan yang ada pada Bank Syariah Amanah Ummah. Nilai persediaan harga perolehan mobil antik yang dipesan oleh Tuan Abdullah sebesar 100 juta. Pembayaran jual beli tersebut dilakukan dengan cara tangguh selama jangka waktu 10 bulan dan dilakukan setiap tanggal 15 sebesar 12 juta. Dalam administrasi Bank Syariah, setiap angsuran dilakukan pembiayaan untuk angsuran pokok sebesar 10 juta dan untuk pembayaran margin sebesar 2 juta. Atas transaksi murabahah dan penyerahan mobil antik kepada Tuan Abdullah, Bank Syariah Amanah melakukan jurnal DR piutang murabahah sebesar 130 juta, CR persediaan aset murabahah sebesar 110 juta, CR margin murabahah ditangguh sebesar 20 juta. Atas uang muka yang diserahkan Tuan Abdullah kepada Bank Syariah Amanah Ummah sebesar 10 juta, dilakukan jurnal sebagai berikut. Jurnal sebagai berikut. DR hutang uang muka sebesar 10 juta, CR piutang murabahah sebesar 10 juta. Atas transaksi jual beli tersebut tampak pada perkiraan piutang murabahah dan perkiraan margin murabahah tangguhan serta posisi neraca Bank Syariah adalah sebagai buku besar. Adapun debit pada tanggal 1 bulan 4 harga barang sebesar 110 juta. Selanjutnya pada tanggal 10 bulan 4 biaya balik nama sebesar 5 juta. Selanjutnya kredit penurunan nilai sebesar 2 juta. Potongan harga sebesar 3 juta. Penjualan sebesar 110 juta. Adapun total saldo yaitu 115 juta. Buku besar piutang murabahah. Pada tanggal 15 bulan 6, Tuan Abdullah membayar 130 juta. Selanjutnya keterangan. Pada tanggal 15 bulan 6, UMTN Abdullah sebesar 10 juta. Saldo tersebut menjadi 130 juta. Buku besar margin murabahah tangguhan debit. Keterangan saldo 20 juta. Pada tanggal 15 bulan 6, Tuan Abdullah membayar sebesar 20 juta. Buku besar hutang uang muka titipan uang muka pembeli. Pada tanggal 15 bulan 6 jual beli Tin Abdullah sebesar 10 juta. Saldo tersebut menjadi 10 juta. Pada tanggal 05 bulan 6 Tuan Abdullah membayar 10 juta. Selanjutnya neraca per 15 Juni 2018 piutang murabahah sebesar 120 juta. Margin murabahah tangguhan sebesar 20 juta. Piutang uang muka sebesar 0.
hutang uang muka sebesar. Contoh, bank syariah memberikan kuasa ke nasabah. Misalnya dalam contoh di atas, bank syariah Amanah Ummah memberikan kuasa kepada Tuan Abdullah untuk membeli mobil antik kebutuhannya, dan bank syariah Amanah Ummah menyerahkan uang tunai sebesar 100 juta, sebesar harga mobil yang dibiayai oleh Tuan Abdullah sendiri. Atas transaksi tersebut, bank syariah Amanah Ummah melakukan jurnal sebagai berikut. DR, piutang wakalah sebesar 100 juta. CR, rekening Tuan Abdullah sebesar 100 juta. Pada saat Tuan Abdullah menyerahkan barang atau menyampaikan bukti pembelian barang pada di tempat Tuan Abdullah, dan kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Tuan Abdullah, maka bank syariah Amanah Ummah melakukan jurnal pada saat penerimaan barang. DR, persediaan aset murabahah sebesar 100 juta. CR, piutang wakalah sebesar 100 juta saat penyerahan barang ke Tuan Abdullah. DR, piutang murabahah sebesar 120 juta. CR, persediaan aset murabahah sebesar 100 juta. CR, margin murabahah di tangguhan sebesar 20 juta. Selanjutnya, pembayaran angsuran murabahah. Cara pembayaran transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara tunai, mencakup dengan cara angsuran, sesuai kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dengan pembeli. Dalam pembahasan berikut hanya diberikan berkaitan dengan cara pembayaran yang dilakukan secara angsuran saja. Contohnya, pada tanggal 15 Juli 2008, tanggal jatuh tempo angsuran diterima. Pembayaran secara tunai, angsuran murabahah atas nama Tuan Abdullah sebesar 12 juta. Dalam catatan bank, angsuran tersebut dilakukan unsur pokok sebesar 10 juta dan unsur margin atau keuntungan sebesar 2 juta. Atas pembayaran angsuran tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut. DR, kas rekening Tuan Abdullah sebesar 12 juta. DR, margin murabahah tangguhan sebesar 2 juta. CR, pendapatan margin murabahah sebesar 2 juta. CR, piutang murabahah sebesar 12 juta. Atas pembiayaan angsuran tersebut tampak pada perkiraan piutang murabahah dan perkiraan margin murabahah tangguhan serta posisi neraca bank syariah. Buku besar. Pendapatan margin murabahah. Debit pada tanggal 15 bulan 7. Angsuran ke 1 Tuan Abdullah sebesar 2 juta. Selanjutnya, kredit yang ada pada Tuan Abdullah sebesar 2 juta. Selanjutnya, neraca per 15 Juli 2008. Piutang murabahah sebesar 108 juta, margin murabahah tangguhan sebesar 18 juta. Selanjutnya, buku besar piutang murabahah. Pada tanggal 15 bulan 6, Tuan Abdullah membayar sebesar 120 juta. Keterangan angsuran ke 1 sebesar 12 juta. Saldo sebesar 108 juta. Totalnya adalah 120 juta. Buku besar margin murabahah tangguhan. Debit pada tanggal 15 bulan 7. Angsuran ke 1 Tuan Abdullah sebesar 2 juta. Saldo sebesar 18 juta. Totalnya adalah 20 juta. Selanjutnya, pada tanggal 15 bulan 6, Tuan Abdullah membayar kredit sebesar 20 juta dan totalnya adalah 20 juta. Perubahan kolektibilitas murabahah. Apabila terjadi perubahan kolektibilitas dari performing ke non performing, maka sisa saldo hutang nasabah harus dipindahkan dari perkiraan piutang murabahah ke perkiraan murabahah jatuh tempo. Begitu juga margin yang belum diterima dari perkiraan margin murabahah tangguhan ke perkiraan margin murabahah tangguhan jatuh tempo. Contohnya, pembayaran angsuran tertunggak non performing. Berkat kegigihan Tuan Abdullah dalam berusaha, pada bulan ini Tuan Abdullah dapat melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak atas jual beli murabahah sebesar 30 juta rupiah. Apabila dirinci, atas pembayaran angsuran Tuan Abdullah tersebut terdiri dari pembayaran angsuran normal sebanyak 2 kali sebesar 24 juta rupiah. Dan pembayaran berikutnya merupakan pembayaran lebih kecil dari pembayaran angsuran normal, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Pengakuan pendapatan atas jual beli yang mempunyai kolektibilitas non-performing hanya dapat dilakukan dasar aliran kas atau kas basis, sehingga atas pembayaran angsuran atas murabahah dengan kolektibilitas non-performing tersebut dilakukan jurnal. Tercatat rekening nasabah atau kas sebesar 30 juta rupiah dicatat di debit. Piutang murabahah jatuh tempo sebesar 30 juta rupiah dicatat di kredit. Margin murabahah tangguhan jatuh tempo sebesar 5 juta dicatat di debit. Pendapatan margin murabahah sebesar 5 juta dicatat di kredit. Nah, pendapatan margin murabahah yaitu angsuran normalnya 2 kali 2 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Untuk angsuran lebih kecilnya 2 juta dibagi 12 juta rupiah dikalikan 6 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Jadi jumlah pendapatan margin murabahah sebesar 5 juta.
Untuk piutang merubaha jatuh tempo, angsuran normalnya 2 kali 10 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Untuk angsuran lebih kecilnya 10 juta rupiah dibagi 12 juta dikalikan 6 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Jadi jumlah pembayaran pokok sama dengan 25 juta. Nah, selanjutnya pembayaran pelunasan awal. Dalam administrasi bank syariah, piutang merubaha mengandung unsur harga pokok barang ditambah unsur margin merubaha yang belum direalisasi. Piutang merubaha adalah kewajiban dari pembeli untuk melakukan pembayaran. Dalam prakteknya, nasabah dimungkinkan untuk melakukan pelunasan piutangnya lebih awal dari jangka waktu yang ditetapkan. Yang menjadi masalah adalah beberapa yang harus dibayar oleh nasabah pada saat pelunasan awal. Contoh, dalam administrasi bank syariah Amanat Umat tercatat piutang merubaha atas nama Tuan Abdullah sebesar 6 juta rupiah. Jatuh tempo tanggal 15 Mei 2008 yang mana piutang tersebut terdiri angsuran pokok barang sebesar 5 juta rupiah dan margin merubaha yang belum direalisasi sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 20 September 2008, Tuan Zulkifli melunasi hutangnya kepada Bank Syariah dan atas pelunasan tersebut telah disepakati pemberian potongan sebesar 750.000. Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabaha dan keuntungan murabaha, tercatat kas sebesar 5.250.000 tercatat di debit. Margin murabaha tangguhan sebesar 1 juta dicatat di debit. Pendapatan margin murabaha sebesar 250.000 dicatat di kredit. Piutang murabaha sebesar 6 juta dicatat di kredit. Jika setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabaha dari nasabah, kemudian bank membayar mukosoh kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabaha. Kas sebesar 6 juta rupiah dicatat di debit. Margin murabaha tangguhan sebesar 1 juta rupiah dicatat di debit. Pendapatan margin murabaha sebesar 1 juta dicatat di kredit. Piutang murabaha sebesar 6 juta dicatat di kredit. Beban mukosa sebesar 750.000 dicatat di debit. Kas atau rekening pembeli sebesar 750.000 dicatat di kredit. Denda murabaha. Jika nasabah yang berhutang dianggap tidak mampu melunasi utang dan gagal menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda penagihan utang sampai dia menjadi mampu melunasinya. Seorang yang mampu melunasi utang dilarang menunda penyelesaian utangnya, tetapi jika pemesan pembelian menunda pembayaran, pembeli tidak mengambil salah satu dari tindakan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengambil langkah-langkah kriminal yang perlu terhadap seorang pemesan yang mengeluarkan cek yang tidak sah. Kemudian, mengambil langkah sipil yang diperlukan untuk memperoleh kembali utang. Kemudian, mengambil langkah sipil yang perlu untuk memulihkan kerugian akibat hilangnya peluang karena penundaan. Pada PSAK 102 paragraf 29, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Contoh denda murabaha. Tuan Abdullah, salah satu nasabah Bank Syariah Amanat Umat, tidak melakukan pembayaran angsuran piutangnya tepat pada waktunya, dan dari pengamatan yang dilakukan yang bersangkutan tergolong mampu karena adanya saldo rekeningnya yang cukup banyak. Atas kelalaiannya tersebut, sesuai kesepakatan pada akad, bank mengenakan denda sebesar 1 juta rupiah. Atas denda tersebut dilakukan jurnal, terdapat debit, kas atau rekening pembeli sebesar 1 juta, kemudian kredit rekening ZIS sebesar 1 juta rupiah. Ungkapan transaksi murabaha. Dalam catatan laporan keuangan Bank Syariah mengungkapkan harus saldo transaksi murabaha berdasarkan sifatnya, baik berupa pesanan mengikat maupun tidak mengikat. Neraca per 31 Agustus 2008 dapat aktiva dengan uraian plus atau aset murabaha sebesar 120 juta rupiah dengan piutang murabaha 96 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan margin murabaha tangguhan sebesar 16 juta rupiah, kemudian piutang murabaha JT 12 juta rupiah, kemudian uang muka pemasok 25 juta rupiah, kemudian pasifa dengan uraian uang muka pembeli murabaha sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan laporan laba rugi Bank Syariah dalam transaksi murabaha ini dapat digambarkan sebagai berikut. Laporan laba rugi periode 1 Januari sampai di 31 Desember 2008. Pendapatan operasi utama Bank Syariah. Pendapatan dari jual beli terdapat murabaha sebesar 20 juta, kemudian istisna dan salam. Pendapatan dari bagi hasil terdapat mudharabah dan musyarakah. Kemudian ada pendapatan dari sewa. Kemudian pendapatan operasi utama lainnya. Hak pihak ketiga atas bagi hasil ITT. Pendapatan operasi lainnya. Beban operasi lainnya
yaitu mencakup beban umum dan administrasi atau beban mukosa. Kemudian beban tenaga kerja, DSB. Kemudian pendapatan non-operasi dan beban non-operasi, DST.